Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Petang hari ini kita dapat menutup hari kita dengan salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita hari ini merupakan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh sehingga dapat menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke hadirannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah ganti bab ini. Bab apa? Setelah sabar, terakhir kita sampaikan sabar di dalam kehidupan. Sekarang ini kita masuki dengan bab yang baru, yaitu bab yang keempat, as-sidq, yaitu kejujuran. Satu sifat yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yaitu sifat jujur. Kalau tidak jujur, dia tidak sempurna imannya. Jadi ini sifat yang mulia yang dimiliki oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya itu jujur. Jadi semua nabi-nabi Allah itu dikaruniai sifat jujur. Kalau seorang pendakwah nabi itu tidak jujur, pasti akan ditinggalkan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang jujur, memiliki sifat-sifat siddiq yang dapat dipercaya, jujur. Lawannya jujur apa? Lawannya jujur dusta, bohong. Itu sifat buruk. Dari zaman ke zaman yang namanya dusta itu perbuatan nista, sifat yang tercela. Itu dari zaman ke zaman. Siapapun umatnya, yang namanya dusta itu adalah sifat yang buruk, yang tercela. Orang-orang jahiliyah sebelum mereka masuk Islam, mereka memuliakan orang-orang yang jujur itu dan menistakan orang-orang yang dusta atau pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menampilkan dirinya di tengah-tengah orang-orang jahiliyah di Mekah sebagai orang
yang dapat dipercaya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki oleh umatnya waktu itu, oleh orang-orang Quraisy, yaitu sebagai Al-Amin, dapat dipercaya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menampilkan dirinya sebagai Al-Amin, maka tidak sedikit orang-orang kafir pun itu yang suka menitipkan barangnya itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat-sifat universal yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur, apa jujur itu? Para ulama membuat sebuah kesepakatan, yaitu kesesuaian antara lahir dan batinnya. Jadi kalau batinnya mengatakan A, maka lahirianya juga mengatakan A. Ucapan dan perbuatannya itu selaras, itu sesuai. Ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatannya. Contoh jelas saja, saya ini sudah tidak pernah lah minum minuman keras, itu tidak pernah. Barang ono perapatan duduk minum, nah itu tidak sesuai antara yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Itu ketidakjujuran. Jadi jujur itu kalau dia sudah mengatakan saya tidak minum minuman keras, nah itu dia konsekuen dengan ucapannya itu. Dia tetap tidak akan minum walaupun diajak teman-temannya. Dia mengatakan bahwa saya selalu sholat berjamaah di masjid. Dia ucapkan begitu, tetapi kenyataannya tidak pernah muncul di masjid. Itu namanya tidak jujur. Tidak ada kesesuaian antara ucapannya dengan perbuatannya. Kalau dia mengatakan saya selalu sholat jamaah di masjid, lalu setiap hari dia mengikuti jamaah di masjid, itulah orang jujur. Sesuai antara yang diucapkan dengan perbuatannya. Dan jujur ini juga berita ya. Kalau dia memberitakan sesuatu, mengabarkan sesuatu, itu sesuai dengan kejadiannya. Tetapi orang yang tidak jujur, itu yang diucapkan, yang diberitakan, yang dikabarkan, itu tidak sesuai dengan kejadian yang ada. Jadi mencerita di sana tadi ada kecelakaan. Sing ditabrak itu ya sepeda motor karo mobil misalnya. Yang sepeda motoran ya cuman beset-beset gitu aja. Lalu dia cerita ke teman-teman, kono mau tas ono kecelakaan. Mbok kejet-kejet ya gitu. Sesuai enggak ini? Enggak sesuai. Berarti dia tidak jujur. Kalau dia orang yang jujur, maka dia kabarkan di sana tadi ada kecelakaan, motor ditabrak mobil, tapi pengendara motornya kayaknya tidak apa-apa lah ya, cuma beset-beset, sesuai dengan apa yang terjadi. Ini jujur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jujur ini adalah perbuatan yang mulia ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah, para nabi itu diberikan wa kana siddiqan nabiyya,
bahwa para nabi itu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, semuanya para nabi itu memiliki sifat jujur. Jadi pasti yang dikabarkan dari Allah dia sampaikan sebagaimana Allah memberikan kabar. Tidak ada dipelintir-pelintir, ditambah-tambahin. Jadi yang kita dianjurkan adalah seperti itu, kejujuran sebagaimana para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sekarang ini mencari yang begitu angel apa gampang ya? Mencari yang jujur itu angel apa gampang? Kira-kira saya bersumpah, jadi gitu ya. Saya bersumpah tidak akan menerima sesuatu apapun di dalam jabatan saya. Ternyata apa? Tidak sekedar menerima, tetapi bahkan mengambil, mengurangi dari hak yang ada. Itu namanya jujur apa tidak jujur? Itu tidak jujur. Jadi di zaman-zaman yang seperti ini sulit kita memperoleh orang-orang yang jujur. Ketidakjujuran atau yang dikatakan dengan kedustaan itu sudah merebah di segenap sektor kehidupan masyarakat. Di segenap sektor kehidupan masyarakat. Yang berarti segala perilaku masyarakat itu banyak dicemari oleh sifat-sifat tidak jujur. Pasar timbangannya tidak penuh, jujur apa enggak? Tidak jujur. Makanan diberikan pewarna dengan pewarna kain, masya Allah, racun itu. Jujur apa tidak? Tidak jujur. Mencampuri dagangan dengan sesuatu yang tidak berkenan di situ untuk mencari keuntungan adalah ketidakjujuran. Dan ini di segenap sektor kehidupan ketidakjujuran itu ada, atau dikatakan dengan kedustaan. Nanti kita banyak cerita di zaman Rasulullah SAW seperti apa. Kita awali ya dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh karya Imam Nawawi rahimahullah. Ini di dalam bab kejujuran itu diawali dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Insya Allah semuanya sudah hafal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ini perintah Allah. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, agar mereka bisa mempertahankan ketakwaannya itu dengan senantiasa bersama, berteman, berpartner dengan orang-orang yang jujur. Nah, ini perintah Allah. Kalau kita berteman dengan orang yang selalu dusta, bisa jadi kita ini ketularan gampang bujuk. Ya. Bujuk itu bisa jadi segojangan. Udah terbiasa. Karena dia senantiasa mendengar dan mengetahui temannya itu biasa bohong. Itu bisa menular. Tetapi kalau kita berteman dengan orang yang jujur, insya Allah kita akan ketularan dengan kejujuran. Kita akan malu ketika kita itu tidak jujur. Karena senantiasa orang yang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang
jujur, orang-orang yang tidak terbiasa berbohong. Ayat ini mengingatkan kita di saat asbabun nuzul ayat ini, ketika Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Ini terjadi ketika terjadi perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu sangat berat, perjalanannya jauh, dan sepulang dari Fathul Makkah, maka kemudian perang Tabuk dengan perjalanan yang hampir 600 km. Sehingga sebagian sahabat mengeluh, ya, baru saja datang dari Mekah, perjalanannya cukup jauh juga, sekarang akan menempuh perjalanan yang jauh, yaitu untuk ke Tabuk. Sehingga ada beberapa sahabat itu yang tidak ikut berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Dicatat di dalam tarikh itu antara lain sahabat Murrah bin Rabi, Hilal bin Umayyah, kemudian Ka'ab bin Malik. Ada 3 sahabat yang tidak sempat ikut berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Di luar 3 sahabat ini banyak orang-orang munafik yang tidak berangkat perang Tabuk. Mereka bersepakat 3 ini memiliki keyakinan bahwa kalau nanti ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan berdusta, saya tidak akan berbohong, agar untuk menutupi kesalahan dirinya. Tapi dia tidak seperti itu. Tetapi orang-orang munafik ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa tidak ikut perang Tabuk, mereka banyak berbohong. Karena begini dan begitu, Rasulullah tidak marah, sehingga dia tidak kena sanksi karena bohongnya. Mereka menganggap bahwa kebohongan itu adalah sebuah kebaikan yang bisa menyelamatkan dirinya. Dan ini banyak dipakai orang, berbohong itu untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi 3 sahabat ini konsisten di dalam keimanannya. Dia tidak akan berbohong nanti ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanya mengapa kalian tidak ikut di perang Tabuk, mereka mengatakan tanpa alasan, memang kami tidak berangkat. Padahal beberapa sahabat ini sudah mempersiapkan itu kudanya dan peralatan untuk berangkat. Tapi kemudian dia tidak ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Tabuk. Maka ketika Rasulullah bertanya, dia pun menjawab seperti itu. Ya mungkin karena malas dan lain-lain, tidak sempat berangkat. Dia dengan jujur mengatakan itu. Akibat kejujuran ini bagian dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi Rasulullah memerintahkan kita berangkat ke Tabuk, ya. Tetapi dia tidak mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bagian dari tobat 3 sahabat ini, menyampaikan apa adanya kepada Rasulullah, tidak membohongi Rasulullah dan juga tidak berbohong kepada dirinya. Sehingga apa yang dikatakan? Maka Rasulullah menyampaikan
ada sanksi bagi tiga ini, menebus kesalahan dan dosanya itu. Sanksinya apa? Mereka bertiga ini dikucilkan. Sahabat-sahabat tidak boleh berkomunikasi dengan orang tiga ini. Mengucapkan salam pun tidak. Selama berapa hari? Ada yang mengatakan 40 hari, 50 hari. Sahabat-sahabat dilarang mengucapkan atau berkomunikasi dengan tiga sahabat ini. Tentu susahnya, tentu merasa sedih, karena gak diwawu dengan sahabat banyak, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai dengan waktu yang ke-40 diperintahkan supaya istrinya jangan mau dikumpuli oleh suaminya. Nah, tambah lagi itu, ya, 10 hari tidak boleh kumpul dengan istrinya. Lalu kemudian setelah waktu itu selesai, 50 hari atau 40 hari yang ditentukan, maka turunlah ayat ini, bahwa taubat mereka tiga orang, ya, dikarenakan tidak berangkat ke Tabuk dan dia ucapkan dengan kejujuran yang ada, maka sanksi ini sudah diselesai 5 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur tadi itu. Di dalam hal lain yang bisa kita ambil hikmah atau makna dari ayat ini, itu tadi, berkumpullah bersama orang-orang yang jujur supaya kalian mampu mempertahankan ketakwaan kalian itu dengan modal kejujuran. Jujur terhadap Allah dan jujur terhadap sesama. Bagaimana jujur terhadap Allah? Jujur terhadap Allah, kalau kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya apa? Harus menjalankan syariat agama. Jadi ketika kita tidak menjalankan syariat-syariat agama ini, sudah syahadat tapi tidak sholat, namanya tidak jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa syahadat, lah kok tidak menjalankan syariat, nah gitu. Sudah bersyahadat tidak puasa Ramadan, itu termasuk orang yang tidak jujur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit akeh, bondone sudah banyak, sudah sampai nisab, tidak mau zakat. Ini tidak jujur terhadap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah diberikan rezeki yang berlimpah, yang sudah sampai nisab secara syariat, maka dia punya kewajiban untuk berzakat, zakat malnya itu. Nah, ini jujur terhadap Allah. Maka orang yang diperintahkan, orang-orang yang bertakwa, beriman, diperintahkan supaya bersama orang-orang yang jujur, supaya mereka mampu mempertahankan keimanannya, jujur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jujur terhadap sesama. Nah, kita ini memang banyak sekali kita ini berdusta, banyak sekali berdusta.
Nah, pasti ketika kita dusta, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang berdusta sekali dia akan menambah dustanya yang kedua. Ada suami pulang agak malam, ditanya istrinya, "Pak, dari mana Pak? Kok bengi ya tekoi?" Jadi suaminya, "Ngelembur." Padahal tidak ngelembur. Terus tanya lagi, ini dohong satu itu ya. Akeh tak koncone ngelembur, akeh bohong kedua, padahal dia sudah tidak melembur. Ditanya lagi, bohong lagi, dan begitu seterusnya. Jadi orang yang berdusta itu cenderung untuk menambah dusta-dusta lagi. Sehingga ini nanti hadisnya akan kita bahas ya. Kemudian apa pahala yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang jujur? Ini Imam Nawawi mengetengahkan dari surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 35. Ayatnya panjang gitu. Ayatnya panjang. Antara lain kemudian itu di situ dicantumkan was-shadiqina was-shadiqat. Ada wal qanitina wal qanitat. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Ini masing-masing dipilah oleh Allah di dalam ayat ini. Apa upahnya itu? Ganjarannya itu? Balasannya orang-orang yang jujur seperti ini? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Nah, nanti dibuka di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Maka Allah akan memberikan kepada mereka maghfirah, ampunan. Jadi seseorang yang jujur itu senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa ajran azima, dan diberikan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin jujur, maka ayat ini yang menjadi peringatan bagi kita. Tak jujur rek. Dosane awak dhewe iki akeh. Mosok ditambah maneh itu ya. Bukan hanya diampuni, tapi diberikan pahala yang besar. Balasan dari Allah yang sangat besar. Itu akibat kita ini memiliki sifat dan akhlak yang jujur, Memang berat ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi di dalam bab ini ada satu hadis yang pertama, wal awal, hadis yang pertama di dalam bab kejujuran, yaitu dari Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud yang nama lengkapnya Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa Abdullah ibnu Mas'ud sudah kita sampaikan, tetapi ada sejarah kecilnya. Abdullah ibnu Mas'ud ini sebelum masuk Islam, dia termasuk orang yang jujur, pemuda yang jujur. Ini Abdullah ibnu Mas'ud. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takjub dengan akhlaknya Abdullah ibn Mas'ud. Ini sebelum masuk Islam. Yaitu ketika Abdullah ibn Mas'ud itu angon wedhus, menggembala kambing, dihampiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba bertanya dan berdialog dengan Abdullah ibn Mas'ud waktu itu.
belum kenal Rasulullah, bahwa Rasulullah itu seorang nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai pemuda Ibnu Mas'ud, aku perlu sedikit saja susu dari kambingmu ini. Itu permintaan Rasulullah yang disertai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Oh, tidak bisa. Karena ini bukan kambing milikku. Saya harus lapor dulu kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya itu memperbolehkan, saya bisa langsung memberikan susu kambing ini. Atau 1 ekor kambing aku beli dan aku berikan imbalannya, uangnya kepadamu. Tidak usah bilang kepada tuan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Tidak bisa, Tuan. Memang tuanku tidak mengerti. Seekor kambing saja saya ambil karena jumlahnya cukup banyak. Tetapi Tuhanku tahu, yang di atas itu tahu. Ini luar biasa Ibnu Mas'ud. Maka ketakjuban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah lalu membawanya Ibnu Mas'ud itu masuk ke dalam agama Islam. Termasuk menjadi pembaca Al-Quran terbaik di kalangan sahabat-sahabat yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Pernah Ibnu Mas'ud diperintahkan, tolong dibacakan aku ayat-ayat Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, bukankah Al-Quran itu diturunkan kepadamu wahai Rasulullah? Mengapa aku yang disuruh membaca? Itu karena begitu indahnya itu bacaan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga kalau sahabat-sahabat ingin baca Al-Quran, rujukannya ya contohnya siapa? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sekilas ya tentang Abdullah ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, sesungguhnya innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Bahwasanya sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Jadi orang yang jujur itu, ini sabda Rasulullah, maka Allah akan menjamin itu, mengantarkan seseorang yang jujur itu kepada kebaikan. Banyak ini cerita tentang kejujuran itu membawa keberuntungan bagi seseorang. Berita-berita yang baru-baru saja itu, seseorang yang menemukan uang di mana itu ya, di angkot apa di taksinya atau di becanya ya. Lalu uang itu dikembalikan, diserahkan kepada pemiliknya. Akhirnya apa? Dia mendapatkan sebagian dari uang itu sebagai hadiah yang diberikan oleh uang yang diberikan kepadanya. Itu contoh kecilnya. Jadi kejujuran itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Jadi orang itu akan dinilai jujurnya. Di tengah masyarakat juga begitu. Memilih sebagai bendahara itu pasti dasarnya itu sojo ikut, kita ikat jujur gitu ya. Nah itu. Jadi orang yang diberikan amanah itu biasanya dinilai dari kejujurannya. Tapi barang sudah diangkat ya, entek kejujurannya itu. Dari kedus jadi kedustaan, kebohongan. Ini banyak yang kepleset seperti itu ya. Dan kebaikan itu
innal birra yahdi ilal jannah. Sementara kebaikan yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala itu mengantarkan seseorang itu kepada surga. Artinya apa? Orang yang jujur itu akan diantar oleh Allah kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi orang-orang itu. Jadi ini bertentangan dengan hati nafsu manusia itu sendiri. Ini aku jujur, ini kau oleh apa-apa gitu. Itu hitung-hitungan manusia. Padahal tidak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Kalau jujur, kalian akan diantar kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantar kalian kepada kesejahteraan dan ketenteraman hidup dan lain sebagainya. Itulah surga. Itu masih kehidupan dunia, belum surga di dalam kehidupan akhirat. Ini sepenggal hadis ya. Nanti kita lanjutkan insya Allah di akad yang pertama di bulan yang akan datang. Insya Allah tidak bersamaan dengan Idul Adha ya. Kalau bersamaan dengan Idul Adha berarti kita akan tunda 2 bulan lagi insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan senantiasa semangat untuk bertaklim, bersilaturahim seperti ini, kita untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.